Halo Sobat Lead Squad, selamat datang kembali di kelas Fisika bersama saya Ahmad Ridhatul Adha. Di video kali ini kita akan belajar tentang listrik statis bagian kedua. Oke, jadi di video kali ini langsung saja kita fokus ke topik bahasan yang pertama, yaitu terkait dengan gaya Coulomb. Nah, sebelumnya apa sih gaya Coulomb itu atau apa itu hukum Coulomb? Jadi ketika terdapat dua buah muatan yang sejenis ataupun beda jenis, maka itu akan terjadi suatu interaksi, baik tarik-menarik atau tolak-menolak. Nah, hukum Coulomb itu merupakan gagasan pemikiran yang disampaikan oleh seorang fisikawan Prancis yang bernama Charles Augustin de Coulomb yang membahas tentang fenomena interaksi itu tadi. Hukum Coulomb itu memiliki bunyi bahwa gaya tarik-menarik atau gaya tolak-menolak antara dua muatan listrik sebanding dengan muatan-muatannya atau berbanding terbalik dengan kuadrat jarak yang memisahkan antara kedua muatan tersebut. Oke, jadi dari sini kita tahu bahwa baik tarik-menarik maupun tolak-menolak itu selanjutnya disebut dengan namanya gaya Coulomb. Oke, nah kalau divisualisasikan gaya Coulomb itu seperti ini gitu ya. Jadi misal ada muatan negatif dengan muatan positif didekatkan, maka reaksinya tarik-menarik. Sedangkan kalau muatan positif didekatkan dengan muatan positif, maka hasilnya akan tolak-menolak. Nah, tadi kan hukum Coulomb itu bilang kalau besarnya gaya interaksi baik tarik-menarik maupun tolak-menolak itu berbanding lurus dengan muatan-muatannya dan berbanding terbalik kuadrat dengan jaraknya, kan gitu. Jadi kita bisa menuliskan bahwa F itu sebanding dengan Q1 Q2 per R kuadrat. Agar kesebandingan ini bisa menjadi sama dengan, maka kita perlu menambahkan suatu konstanta. Nah, konstanta itu apa? Konstanta dalam kasus ini itu dinyatakan oleh 1/4 pi epsilon 0. Epsilon 0 itu apa? Epsilon 0 itu merupakan permitivitas ruang hampa gitu ya. Nah, apa itu permitivitas? Di slide berikutnya akan kita bahas. Nah, kemudian tetapan 1/4 pi epsilon 0 ini itu bisa kita ganti atau kita singkat penulisannya menjadi satu huruf saja, yaitu K gitu ya. Sehingga besarnya gaya Coulomb itu sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Nah, K itu namanya konstanta pembanding yang nilainya itu konstan ya, untuk ruang hampa itu besarnya 9 dikali 10 pangkat 9 Newton meter per Coulomb kuadrat. Oke, seperti itu. Nah, berikutnya kita lanjutkan ke permitivitas listrik. Jadi permitivitas itu sebenarnya didefinisikan sebagai kemampuan suatu bahan dalam menyampaikan atau mengizinkan suatu medan listrik gitu. Dari kata-kata permit itu kan maknanya mengizinkan kan. Jadi kayak suatu kemampuan bahan itu dalam menyampaikan atau menyalurkan. Apa yang disalurkan? Medan listrik. Nah, seperti itu. Itu yang dimaksud dengan permitivitas. Jadi ketika suatu bahan itu semakin mudah gitu ya untuk menyalurkan medan listrik, maka dia memiliki permitivitas yang tinggi gitu. Sebaliknya kalau dia semakin tidak bisa meneruskan suatu medan listrik atau tidak bisa menyampaikan suatu medan listrik, maka dia memiliki permitivitas yang rendah. Nah, oke. Jika ada dua atau lebih muatan yang berada di ruang hampa gitu ya, maka interaksinya itu dapat dihitung dengan persamaan tadi gaya Coulomb, yaitu 1/4 pi epsilon 0 dikalikan Q1 Q2 per R kuadrat. Nah, ingat, jangan bingung ya. Q itu adalah besar muatannya. Ingat, Q itu tidak sama dengan massa. Jadi nanti kita akan membedakan antara muatan dengan massa gitu. Oke, kita lanjutkan ini terlebih dahulu. Nah, untuk kasus di mana ada dua muatan misalnya, dan dia itu tidak terletak di ruang hampa, misal dia itu diletakkan di dalam konstanta dielektrik tertentu gitu ya, maka kita perlu menambahkan namanya permitivitas relatif. Apa itu permitivitas relatif? Yaitu permitivitas yang dimiliki oleh bahan itu. Jadi besarnya gaya Coulomb itu sudah tidak lagi sama dengan 1/4 pi epsilon 0 untuk konstantanya,
melainkan menjadi 1/4 pi epsilon 0 dikali dengan epsilon relatif. Nah, epsilon relatif itu permitivitasnya si bahan tambahan itu tadi. Belakangnya sama. Jadi, kalau misal kita mau menghitung besarnya gaya Coulomb yang dialami oleh dua buah muatan yang terletak dalam medium tertentu, maka kita menggunakan persamaan 1/4 pi epsilon 0 dikalikan epsilon relatif dikalikan dengan Q1, Q2 per R kuadrat. Oke, seperti itu. Itu terkait interaksi muatan-muatan listrik gitu ya. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai medan listrik. Apa itu medan listrik? Medan listrik itu merupakan daerah di sekitar muatan-muatan listrik yang masih dipengaruhi oleh gaya elektrostatis atau gaya Coulomb dari muatan itu sendiri. Jadi, kalau kita membayangkan sebenarnya fenomena kelistrikan ini itu mirip dengan peristiwa gravitasi yang dimiliki oleh bumi kita. Contohnya kita amati yang muatan negatif itu ya. Arah medan listrik dari muatan negatif itu selalu menuju ke dirinya, selalu menuju ke sumber muatan. Dan kalau misal kita menggambarnya itu dengan koordinat 3 dimensi, maka kita bisa tahu kalau sebenarnya medan listriknya ini itu ke segala arah gitu. Tapi karena ini gambarnya 2 dimensi, ya jadi gambarnya seperti ini gitu ya. Yaitu mirip dengan medan gravitasi bumi kita yang arahnya itu selalu menuju ke pusat bumi, seperti itu. Jadi berbeda dengan interaksi gaya pada umumnya. Interaksi yang terjadi pada gaya Coulomb itu adalah interaksi gaya non-kontak atau gaya tak sentuh, yaitu dengan interaksi medan. Seperti itu. Jadi selama ada muatan lain yang berada di daerah, yang mana daerah itu masih di bawah pengaruh oleh gaya elektrostatis suatu muatan, maka ya akan timbul namanya gaya Coulomb itu tadi. Baik tarik-menarik ataupun tolak-menolak. Itu tergantung dari jenis muatannya. Nah, nanti di slide berikutnya kita akan tahu kenapa kalau muatan sejenis itu tarik-menarik tolak-menolak, dan kalau muatan berbeda jenis itu kok tarik-menarik. Oke, saya lanjutkan aja ya. Jadi sebenarnya seperti ini Sobat Lead Squad. Mengapa kok kalau muatan itu berbeda jenis dia itu tarik-menarik, sedangkan kalau muatan itu sejenis dia itu akan tolak-menolak. Jadi kalau digambarkan secara secara gamblang gitu ya, muatan positif itu kan memiliki medan listrik yang arahnya itu radial menjauhi dirinya, sedangkan muatan negatif itu memiliki arah medan listrik radial selalu menuju ke dirinya. Nah, kalau kita gambarkan masing-masing medan listrik ini, maka kita akan mendapati titik temu bahwa medan listrik dari listrik positif, muatan positif dan muatan negatif itu ketika didekatkan, ternyata mereka itu bentuknya seperti ini gitu. Jadi kayak nyambung gitu. Yang dari positif itu menuju ke negatif. Nah, seperti itu. Dan ini di fenomena kehidupan sehari-hari itu memunculkan peristiwa tarik-menarik itu tadi. Jadi ini alasannya kenapa kok positif dengan negatif ketika didekatkan dia itu tarik-menarik. Karena medannya ya seperti ini gitu ya tampilannya. Nah, sedangkan kalau positif dengan positif misalnya, ingat, positif itu dia punya medan yang arahnya radial selalu menjauhi dirinya. Jadi tidak ada ceritanya medan positif itu arahnya menuju dirinya, itu nggak ada. Selalu menjauhi dirinya. Makanya kalau ada dua muatan positif yang didekatkan, maka tidak akan pernah ada satu garis medan pun, baik dari muatan sumber maupun muatan lainnya, itu yang menuju ke salah satu muatan positif. Gambarnya pasti seperti ini. Dan itu yang menyebabkan kenapa dua muatan positif yang berdekatan itu kok tolak-menolak. Hal yang sama juga berlaku pada muatan negatif ketika didekatkan. Hanya saja arah panahnya yang berlawanan. Kalau muatan positif itu selalu menjauhi dirinya, sedangkan kalau muatan negatif itu selalu menuju ke dirinya. Itu bedanya. Tapi secara garis persis sama. Gitu ya, Sobat Lead Squad. Jadi ini alasannya. Kenapa positif dengan positif tolak-menolak, negatif dengan negatif tolak-menolak, tapi kalau positif dengan negatif itu tarik-menarik.
Itu gambaran medannya seperti ini. Nah, berikutnya terkait besar medan listrik. Kita kan baru saja ngomongin kalau gaya Coulomb itu berinteraksi secara medan, artinya dia tidak bersentuhan gitu kan. Nah, bagaimana cara kita menentukan nilai dari medan listrik atau menentukan suatu daerah ini sebenarnya dipengaruhi oleh gaya sebesar berapa sih, atau dia ini memiliki potensi gaya sebesar berapa gitu. Nah, itu kita bisa menghitungnya dengan cara persamaan seperti ini, yaitu E atau medan listrik itu sama dengan besarnya gaya Coulomb dibagi dengan muatan uji. Muatan uji ini tidak sama dengan muatan sumber ya. Artinya gini, kalau kita ingin mengukur besar medan yang dihasilkan oleh muatan tertentu, sebutlah muatan sumber gitu ya, dimana pada jarak tertentu gitu mau kita ukur besar medannya, maka kita harus meletakkan muatan uji. Nah, muatan uji kalau pada gambar ini itu dinyatakan oleh gambar yang warna biru. Nah, sedangkan yang akan kita ukur itu adalah muatan yang warna merah, yang akan kita ukur medan listriknya. Jadi, ketika kita akan mengukur besarnya medan listrik dari suatu muatan, maka sangat penting bagi kita untuk mengetahui mana yang jadi muatan sumbernya dan mana yang jadi muatan ujinya. Karena tidak mungkin kita mengukur medan listrik dengan menggunakan muatan dia sendiri, itu nggak mungkin. Kita bisa menentukan nilai nilai medan suatu muatan itu dengan bantuan muatan lain. Artinya kita nggak bisa, benar-benar nggak bisa menghitung medan dari suatu muatan tanpa menggunakan bantuan muatan lainnya itu. Artinya harus ada muatan uji gitu ya. Oke, jadi saya ulangi bahwa besarnya medan listrik dari suatu muatan sumber itu dinyatakan dengan besarnya gaya Coulomb dibagi dengan muatan ujinya, atau sama dengan K dikalikan muatan sumber dibagi dengan R kuadrat. Seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Nah, di sini kita kembali ke skema yang awal tadi gitu ya, tentang besarnya medan, maaf. Jadi karena tadi medan suatu muatan itu arahnya ke segala arah dan radial, maka besarnya medan listrik suatu muatan yang berada pada jari-jari yang sama walaupun dia berada di posisi yang berbeda gitu ya, itu nilainya sama. Misalnya kayak gini, coba perhatikan garis putus-putus yang warna biru ini. Nah, kalau Sobat Lead Squad perhatikan, di sepanjang garis putus-putus yang warna biru itu, dia kan memiliki jarak yang sama terhadap sumber muatannya. Maka, dengan menggunakan pemahaman kita pada pengetahuan medan listrik, kita bisa tahu bahwa sepanjang garis putus-putus itu, dia memiliki besar medan listrik yang sama gitu. Hal yang sama pun juga berlaku pada garis putus-putus yang warnanya merah. Nah, coba perhatikan. Sepanjang garis putus-putus warna merah, dia itu memiliki jarak yang sama terhadap sumber muatannya. Sehingga di sepanjang garis putus-putus warna merah itu juga dia memiliki nilai medan listrik yang sama besar. Oke. Di sini perlu diperhatikan ya, bahwa besarnya medan listrik dari suatu muatan itu kan berbanding terbalik dengan jarak kuadrat. Artinya apa? Kalau dia berada pada jarak atau jari-jari yang cukup jauh dari sumber muatan, ya otomatis nanti medannya kecil. Sedangkan kalau dia berada pada jarak yang dekat dari sumber muatan, otomatis ya dia memiliki medan yang kuat, medan yang besar. Nah, kalau kita lihat dari gambar ini, coba kita bisa perhatikan ya, garis putus-putus warna biru itu. Di garis putus-putus warna biru itu kan tampak bahwa sebenarnya jarak antara satu garis medan dengan garis medan lainnya itu kan lebih berdekatan jika dibandingkan dengan yang ada pada garis putus-putus warna merah. Karena di garis putus-putus warna merah itu dia berada pada jari-jari yang lebih besar daripada garis putus-putus warna biru, maka jarak antar garis medannya itu lebih berjauhan ketimbang
jarak antar garis medan yang terletak pada garis putus-putus warna biru. Nah, seperti itu. Informasi ini mengindikasikan bahwa di garis putus-putus warna biru itu terdapat medan listrik yang lebih besar daripada yang terdapat pada garis putus-putus warna merah. Seperti itu, Sobat Lead Squad. Oke. Sekarang kita lanjutkan ke topik bahasan terkait kuat medan listrik yang terjadi pada konduktor. Nah, oke. Jadi kan kita tahu bahwa jarak pisah antara dua keping tadi, kalau misalnya tadi adalah jarak pisah antara dua muatan, itu kan menyebabkan dia berbanding terbalik. Nah, ini sebenarnya juga sama gitu konsepnya. Jadi semakin jauh jarak pisahnya, ya otomatis nanti medannya akan semakin kecil. Hanya saja kalau pada konduktor itu muatannya itu tidak hanya satu, melainkan ada banyak muatan yang tersebar. Di sini kita asumsikan tersebarnya secara merata gitu ya, di sepanjang area dari keping konduktor itu tadi. Sehingga di sini dikatakan bahwa jika jarak pisah antara dua keping konduktor itu sebesar D, gitu ya, sebesar D gitu, dengan luas tiap keping adalah A, dan tiap-tiap keping itu diberikan muatan yang sama besar tapi berbeda jenis, yang satu plus Q dan yang satu min Q, maka kuat medan listrik yang dihasilkan adalah sebagai berikut. Jadi untuk daerah yang berada pada jarak 0 sampai D, maksudnya yang berada di antara kedua keping itu, dia terdapat medan listrik sebesar tau dibagi dengan epsilon 0. Nah, tau itu apa? Tau itu adalah kerapatan muatan sepanjang sepanjang luasan itu, atau bahasanya itu tau sama dengan muatan total dibagi dengan luas dari platnya itu sendiri. Nah, sebenarnya persamaan ini datangnya dari mana? Persamaan ini sebenarnya datangnya dari hukum Gauss gitu ya. Dimana kalau kita letakkan area yang akan kita ukur medannya, maka di antara dua keping itu kan terdapat muatan yang tertutupi oleh luasan Gauss. Nah, muatan yang tertutupi oleh luasan Gauss itu tadi, jika dibagi dengan epsilon 0 itu harus sama dengan besarnya medan listrik dikalikan dengan luas dari si ini tadi, ke platnya itu tadi. Luas dari platnya itu sendiri. Nah, karena tau itu adalah muatan di dalam luasan tertutupnya Gauss itu tadi, kemudian dibagi dengan A, maka kita bisa membaginya atau menyederhanakan persamaan ini menjadi E sama dengan tau per epsilon 0. Seperti itu. Jadi kalau bahasa saya kalau ngomong sehari-hari gitu ya, itu hukum Gauss itu bunyinya Q in per epsilon 0 sama dengan E dot dA gitu. Artinya A di situ yang dimaksud adalah ya luasan plat ini, namun karena di situ adalah sama-sama besaran vektor, di mana A itu adalah arah normal dari luasan plat, dan di situ dikalikan dengan perkalian dot, maka yang di ruas kiri itu harus suatu besaran skalar, yaitu muatan yang terlingkupi dibagi dengan permitivitas ruang hampa. Sehingga hasilnya nanti sama, arahnya seperti ini. Maka E itu sama dengan Q total per A dibagi dengan epsilon 0. Sama saja dengan tau per epsilon 0. Ingat, itu yang terjadi pada antara kedua plat itu. Bagaimana jika bagaimana dengan medan listrik yang terletak di luar plat? Oke. Nah, di situ kan platnya bermuatan positif dengan negatif. Jika kita letakkan suatu titik uji di luar plat itu, maka hasilnya itu akan sama dengan 0. Kenapa kok bisa? Oke, sekarang kita coba bermain arah vektor dari medan positif dan medan negatif. Misal kita letakkan muatan uji itu katakanlah di sebelah kiri dari gambar B itu ya. Di sebelah kiri dari gambar B. Ingat, muatan positif itu selalu memiliki arah medan listrik yang selalu menjauhi dirinya. Jadi di sini arahnya ke kiri. Arah medan listrik pada sisi sebelah kiri dari gambar B. Itu kan arahnya ke kiri.
Sedangkan muatan negatif itu selalu memiliki medan listrik yang arahnya itu selalu menuju ke dirinya. Berarti kalau muatan uji kita itu terletak di sebelah kiri dari muatan positif pada gambar B, maka di titik yang sama arah medan listrik oleh muatan negatif itu arahnya menuju ke kanan. Nah sekarang kiri ditambah kanan, kemana arahnya? 0. Artinya apa? Di situ tidak ada medan listrik. Kita asumsikan di sini besarnya muatannya itu sama gitu ya. Dan D, jarak antar keping itu nggak besar. Maksudnya nggak besar itu jaraknya sangat dekat gitu. Jadi jangan membayangkan kalau D itu jaraknya 1 meter, 2 meter, bukan. D itu jaraknya sangat kecil teman-teman. Kalau kita praktik di kehidupan sehari-hari gitu ya, pada peralatan listrik gitu, itu jaraknya sangat kecil gitu, bahkan hampir bersentuhan gitu. Jadi kita nggak bisa beralasan kalau misal karena titik yang sama itu lebih dekat dengan keping positif jika dibandingkan dengan keping negatif, itu saya rasa hampir tidak berpengaruh gitu ya, karena pada dasarnya D itu sendiri jaraknya sangat dekat gitu, bahkan hampir bersentuhan gitu ya, artinya hampir 0 gitu. Makanya itu di sini saya mengasumsikan bahwa pada jarak berapapun muatan uji yang diletakkan di sebelah kiri muatan positif, itu nanti besar medannya akan sama, sehingga resultan medannya itu sama dengan 0. Seperti itu Sobat Lead Squad. Oke, kita lanjutkan ke slide 10. Nah, di slide 10 ini kita menghitung kuat medan listrik yang terdapat pada konduktor bola logam berongga. Jadi bayangkan ada sebuah bola yang terbuat dari logam tertentu. Nah, bagian tengah dari bola ini itu berisi udara gitu. Sehingga apa? Muatan listriknya itu hanya tersebar di sepanjang kulit bolanya saja. Karena tengah-tengahnya kan isinya udara gitu. Dan nggak mungkin muatan listrik itu nempel di udara. Nah, dari situ kita bisa menyimpulkan dengan konsep, sebenarnya ini hukum Gauss juga ya gitu. Kalau misal kita membuat suatu luasan yang mana luasan itu memiliki jari-jari yang lebih kecil daripada jari-jari bola itu, kalau di slide PPT ini saya tuliskan R kecil kurang dari R besar, maka kan tidak ada muatan yang terlingkupi. Artinya apa? Karena tidak ada muatan yang terlingkupi, ya otomatis tidak ada medan listrik. Artinya medan listriknya itu sama dengan 0, seperti itu. Nah, terus bagaimana jika kita buat luasan baru yang memiliki jari-jari sama dengan atau lebih dari jari-jari si bola konduktor itu sendiri? Oke, kalau kita buat luasan yang seperti ini, artinya sudah ada muatan yang terlingkupi. Kita asumsikan kita buat luasan yang memiliki jari-jari sama antara luasan kita dengan jari-jari si bola konduktor. Maka muatan yang terlingkupi adalah semua muatan yang ada pada bola konduktor itu sendiri. Sehingga apa? Dengan hukum Gauss bahwa Q in per epsilon 0 itu sama dengan E dikalikan dA, maka kita bisa menyimpulkan bahwa besarnya besarnya medan listrik yang dihasilkan itu sama dengan K dikalikan Q per R kuadrat. Namun di sini perlu diingat gitu ya, Q per R kuadrat itu sama halnya dengan Q total sama halnya dengan Q total dibagi dengan epsilon 0 dikalikan dengan A. A itu apa? A itu luas area yang kita buat, atau misalnya luas si bola itu sendiri jika kita mengacu pada jari-jari luasan yang kita buat itu sama dengan jari-jari luasan bola konduktor itu. Namun kita juga bisa menghitung dengan Q per R kuadrat, dengan Q di sini adalah Q total. Seperti itu Sobat Lead Squad. Oke, saya harap semoga ini bisa dipahami gitu ya. Sekarang kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya terkait dengan potensial listrik. Oke, apa sih beda potensial itu? Sebenarnya kan kita sering banget ya dengar istilah beda potensial atau mungkin voltase.
itu kadang sering disamakan gitu ya, walaupun sebenarnya sedikit berbeda gitu. Satuannya sama-sama volt, hanya saja mungkin sedikit berbeda secara definisinya. Kalau kita ngomongin beda potensial, ada kata-kata beda. Berarti di situ ada potensial listrik yang berbeda. Jadi dari satu titik dengan titik lain itu memiliki potensial listrik yang berbeda. Itu yang disebut dengan beda potensial. Sedangkan kalau potensial listrik sendiri itu adalah besarnya medan listrik di titik itu dibagi dengan muatan ujinya. Itu yang dimaksud dengan potensial. Nah, gampangannya seperti ini. Kita fokus ke beda potensial aja gitu ya, karena ini yang akan kita bahas. Jadi, beda potensial listrik itu merupakan hasil bagi antara perubahan energi potensial di antara dua muatan uji Q. Jadi ada muatan uji di suatu titik. Nah, di antara kedua muatan itu tadi, maka akan dihasilkan beda energi potensial. Atau bahasanya itu delta EP itu ya. Sehingga kita bisa menuliskan bahwa beda potensial itu sama dengan delta EP dibagi dengan Q. Nah, teman-teman juga harus ingat bahwa kita di sini sedang membicarakan tentang gaya Coulomb. Dan gaya Coulomb ini itu memiliki karakteristik yang mirip dengan gaya gravitasi, yaitu sama-sama gaya medan dan sama-sama gaya konservatif. Nah, ini yang penting. Gaya Coulomb itu adalah salah satu contoh dari gaya konservatif. Artinya apa? Usaha oleh gaya Coulomb itu sama dengan perubahan energi potensialnya. Jadi berbeda halnya dengan gaya non-konservatif. Kalau pada gaya non-konservatif, besarnya usaha yang dilakukan oleh gaya tersebut itu sama dengan perubahan energi kinetiknya. Nah, kalau pada gaya konservatif, besarnya usaha yang dilakukan oleh gaya konservatif itu sama dengan perubahan energi potensialnya. Oke, sehingga kita bisa menuliskan bahwa F dot delta S, di mana F itu di sini adalah gaya Coulomb dan delta S itu adalah perpindahannya. Karena ini adalah perkalian dot, maka kita menggunakan sifat dari perkalian dot itu sendiri, yaitu dengan melibatkan cos alpha. Nah, cos alpha ini muncul gara-gara sifat perkalian dua vektor dot itu tadi. Dan alpha itu adalah sudut antara F dengan delta S. Oke, ini adalah perubahan energi potensialnya. Jadi F delta S cos alpha itu adalah perubahan energi potensialnya. Kemudian kita bagi dengan Q. Q itu apa? Muatan uji tadi. Nah, ingat bahwa F dibagi dengan Q atau gaya Coulomb dibagi dengan muatan uji itu tidak lain adalah medan listrik. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa besarnya beda potensial listrik itu sama dengan E dikalikan dengan delta S atau perpindahan itu tadi dikalikan dengan cos alpha. Seperti itu ya Sobat Lead Squad. Oke. Nah, berikutnya ini mungkin relatif sederhana gitu ya. Kita menghitung besarnya potensial yang dihasilkan oleh muatan titik. Oke. Sebenarnya dari definisi yang sama seperti tadi gitu ya, bahwa potensial yang dihasilkan dari suatu muatan uji, apalagi ini muatannya titik gitu, maka ya udah sederhana aja bahwa V itu sama dengan delta EP atau perubahan energi potensial dibagi dengan Q. Bahwa perubahan energi potensial itu sama dengan F dot R dibagi dengan Q. Nah, F itu apa? F itu adalah K dikalikan Q1 dikalikan Q2 atau muatan uji dibagi dengan R kuadrat. Sekarang F ini kita kalikan dengan R dan kita bagi dengan muatan ujinya. Maka hasilnya potensial oleh muatan titik itu sama dengan K dikalikan Q dibagi dengan R. Bentuknya jadi sederhana seperti ini. Nah, bagaimana cara kita menentukan potensial listrik pada konduktor keping sejajar? Oke, sebenarnya ini prinsipnya sama saja gitu ya. Bahwa besarnya potensial listrik itu kan sebenarnya bisa E dikalikan R atau sama halnya dengan F dikalikan R dibagi dengan Q. Itu sama saja. Di sini kita menggunakan E kali R saja gitu ya, karena tadi kita sudah menghitung besarnya medan listrik pada keping sejajar
di mana untuk daerah yang berada di antara dua kepingnya itu tadi sama dengan rapat muatan dibagi dengan epsilon 0, maka di sini itu bentuknya menjadi seperti ini, bahwa besarnya potensial listrik pada keping konduktor itu sama dengan E dikalikan R. R itu apa? R itu kita meletakkan muatannya itu di mana? Pada jarak berapa? Terhadap salah satu kepingnya atau terhadap kedua kepingnya itu di mana gitu. Itu R. Sedangkan E itu dinyatakan dengan rapat muatan dibagi dengan epsilon 0. Oke, seperti itu ya. Nah, bagaimana dengan potensial listrik yang terdapat di luar dari keping sejajar? Jika di luar keping sejajar, seperti pengetahuan kita tadi, bahwa di luar keping sejajar itu tidak terdapat medan listrik, sehingga otomatis dengan persamaan bahwa V sama dengan E dikali R, maka hasilnya sama dengan 0. Kenapa? Ya karena E-nya itu sama dengan 0. Itu alasannya. Jadi sangat logis ya di sini ya. Oke. Nah, kita lanjutkan ke yang terakhir, yaitu dengan menghitung potensial pada bola logam konduktor berongga. Jadi masih sama prinsipnya seperti tadi itu. Jika kita meletakkan suatu atau kita mau mengukur besarnya potensial yang berada di dalam bola, karena di dalam bola itu tidak terdapat muatan yang terlingkupi, maka otomatis di situ tidak ada medan listrik. Kalau tidak ada medan listrik, otomatis juga besarnya potensial listrik itu sama dengan 0. Seperti itu. Nah, bagaimana dengan beda potensial listrik yang terletak di luar bola? Kalau dia terletak di luar bola, artinya sudah ada muatan yang terlingkupi. Jadi ada medan listrik. Tadi kita sudah menemukan bahwa besarnya medan listrik itu sama dengan K dibagi Q dibagi dengan R kuadrat. K Q per R kuadrat. Sehingga kita bisa menghitung nilai V sama dengan E dikalikan R. Yaitu sama halnya dengan muatan titik tadi gitu ya. Kalau misal kita substitusikan gitu nilai E-nya, bahwa E sama dengan K Q per R kuadrat dikalikan dengan R. Maka hasilnya adalah K Q per R. Nah, seperti itu ya Sobat Lead Squad. Saya kira itu saja video dari saya hari ini tentang listrik statis bagian 2. Semoga penjelasan saya bisa dipahami dan adanya salah kata dalam penjelasan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya dan salam semangat.